Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan kembali, hmm, ini berupa pembagian tiga kekuasaan, bukan oleh John Locke dan dikembangkan oleh Montesquieu Trias Politica, bukan pembagian kekuasaan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, bukan. Tapi di dalam diri manusia ada tiga kekuasaan yang saling mempengaruhi. Ada harus balance of power, harus ada control of power. Ketiga ini yang disebut orang Jawa bilang Triloko Bawono. Tri itu tiga, loko itu wilayah, dan bawana itu dunianya. Triloko Bawono, ada tiga tempat wilayah yang bekerja masing-masing, wilayah kerjanya masing-masing. Pertama kali, wilayah kekuasaan dan kekuatan manusia ada di dalam pikiran yang dinamakan guru loko. Di sini untuk mendidik, untuk mengajar manusia, karena ilmu sudah di dalam akal, untuk mendidik dan mengajar manusia. Dan akal ini, itu daya nalar pikiran ini hanya menjangkau hal-hal yang fisik dan relatif. Ini guru loko. Nah, di sini adalah tempatnya hati kolbu, itu indra loka, tempat perasaan yang terdalam. Indra loka, perasaan al-hawas, pengenderaan atau perasaan. Nah, sini kerja wilayah hati itu, hati mempunyai ketajaman yang sangat luar biasa untuk menangkap maksud-maksud yang bersifat metafisik dan absolut. Maka di tempat pengadilan rasa itu di sini. Maka ada sense of justice di sini, hukumnya yang benar, yang bersifat normatif, selalu memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Ini yang selalu diperjuangkan. Maka ada film Justice Bow, hakim yang adil. Di sini wilayahnya wilayah kerja hati. Yang ketiga kali itu jono loko, jono janahnya manusia itu ada di dalam perut. Kalau udah perutnya penuh apa-apa yang disenangi, enak. Karena perut kalau dalam bahasa Indonesia itu kan perut, tapi kalau bahasa Jawa weteng, ruwet tur peteng. Kalau sudah lapar 1 hari 2 hari nggak makan, itu jadi pikirannya ruwet, hatinya peteng gelap, sudah nggak peduli punya siapapun, main sakbet aja, sudah nggak ada rasa, nggak ada pemikiran, pokoknya main sikat aja, udah itu. Di sini dunianya manusia di perut itu. Makanya semua orang ya sampai nekat karena perutnya lapar, melakukan hal-hal yang membahayakan karena perutnya lapar, wetenge ngeleh. Maka pada saling bunuh-membunuh karena berbicara perut. Melakna, orang Jawa bilang kalau udah masak selut, orang do nubruk bentus nunjang palang sungsang jempalitan menggungisi barang sekilan adalah perut. Weteng, hati-hati berbicara perut. Ini paling riskan sendiri, paling berbahaya itu adalah perut. Kalau sudah perut itu lapar, jadi tidak wai di tausiah bilang apa, pasudi kalau kok ya weteng kue ngeleh. Di sini peran utama perut itu. Udah mau diapa-apain kalau udah perut lapar, itu sudah di sinilah timbulnya berbagai macam persoalan. Pertama kali adalah perut. Di sini punya kekuasaan untuk mengolah makanan dan mengalirkan ke berbagai arah tubuh, termasuk hati dan pikiran dialir. Kalau enggak, isinya perut kosong, hatinya jadi judek, pikirannya jadi ruwet. Itu akhirnya kalau sini perutnya itu kenyang, hati juga senang, pikiran tenang. Nah, itu masalahnya di perut itu. Tapi rasa harus mengontrol. Jadi ketiganya dari balance of control, saling mengontrol. Makanya yang dimakan apa di sini harus juga mengontrol. Perasaan ini juga bisa mengontrol. Kalau itu tidak thayyib atau tidak halal ya jangan dimakan. Ini ada perintah dari dalam hati manusia. Ada perintahnya, ada perasaan yang paling dalam. Itu loh, makanya di sini hati akan mengontrol juga, saling mengontrol tiga-tiganya.
Nah, pikiran juga seperti itu untuk memutuskan untuk bener iki piye. Maka di dalam SK pegawai itu ada apa ya, ada 3 kata kali kayak mengingat, menimbang, dan memutuskan. Sudah putusannya kalau sudah perutnya kenyang, sudah putus, ini sangat berbahaya, hati-hati. Kalau sampai ada orang lapar, tolong orang-orang yang punya, diberikanlah orang-orang yang lapar itu, supaya mereka kenyang dengan bersama-sama kita bersenang-senang karena perutnya kenyang.